malam. Semangat pagi. Salah ya. Selamat malam. Semangat pagi. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari teman-teman yang join Zoom bisa diaktifkan kameranya. Ya. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah rutin PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersyukur untuk kasih sayang Tuhan terhadap kita. Atas cinta kasih-Nya kita boleh berkumpul pada malam hari ini, walaupun hanya melalui via Zoom, ataupun teman-teman yang datang di gedung gereja. Mari bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Amin. Nama Yesus suci kudus, Ia adalah penghibur bagi kita semua. Mari teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita lakukan Kidung Jemaat 281, Segala Benua dan Langit Penuh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus kepada saudara-saudara. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca Alkitab berkelanjutan. Mari teman-teman membuka Alkitab dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36.
Keluaran 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-36. Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kami bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang.
Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempat untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempat sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu, tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Tidakkah mereka mendapatnya? Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi. Kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya, segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan, untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Oleh orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan menyediakan pengampunan bagi yang mengaku dan menyesali dosanya. Mari merenungkan segala dosa-dosa kita sambil kita menyanyikan PKJ 37, Bila Kurenung Dosaku. Berbahagialah kita yang telah diampuni dosanya, maka dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 13, ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara,
Oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengelagukan Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-10, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Markus pasal 10, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kalau teman-teman sudah mendapatkan bahan bacaannya, saya biarkan Alkitab kita terbuka dan kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami sepanjang hari yang telah berlalu Tuhan. Hingga di malam hari ini kami boleh berkumpul satu dengan yang lain Tuhan, untuk beribadah rutin PPGT Jemaat Raki Biringkanaya. Meskipun sebagian besar dari kami melewat via Zoom Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hadirat-Mu senantiasa hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Pimpinan sertai kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan untuk dapat mendengarkan firman dengan baik. Demikian juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, memberkati. Bila hamba boleh membawakan firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan segenap ibadah kami ke dalam tangan-Mu hingga berakhirnya nanti. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa nama Tuhan Yesus, yang Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, pembacaan kita terambil dari Markus 10 ayat 1, pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya kepada teman-teman sekalian. Markus pasal 10 ayat 1 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni Dia. Dan seperti biasa, Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apakah perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Ya, shalom. Nggak ada kayak nyalakan mikrofonnya, Di. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan buat teman-teman pengurus PPGT Landraki. Saya kayaknya kalau hitung-hitung dari sejak saya tinggalkan Makassar baru sekarang lagi dapat kesempatan untuk melayani meskipun lewat virtual, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa berada di tengah-tengah kita. Ya, ketika saya pertama kali dihubungi sama saudari Debbie dan menerima bahannya, dan saya berkata, wow, perceraian. Tapi ternyata ada sebuah sisi yang akan kita bahas bersama malam ini di balik bahan kita yang berjudul perceraian pada malam hari ini. Dan teman-teman PGT pengurus pusat memberikan kita tema pada malam hari ini, collateral damage. Ya, collateral damage atau kerusakan sampingan. Mungkin saya mau bertanya dulu. Kalau ada yang mau jawab, silakan nyalakan mikrofonnya nanti. Adakah yang bisa menjelaskan sedikit apa itu collateral damage? Ya, mungkin ada rekan-rekan yang mau berpendapat. Apa itu kerusakan sampingan? Silakan nyalakan saja mikrofonnya. Nggak ada? Ya, nggak ada. Kita lanjut. Jadi sebelumnya mungkin ada teman-teman yang masih mengingat di tahun 2009 yang lalu, waktu masih zaman-zamannya kami masih di PPGT, mulai di PPGT tahun 2009, ada sebuah film yang berjudul 2012. Pada masa itu film ini termasuk cukup heboh. Kenapa? Karena film ini menyebabkan banyak orang yang percaya bahwa tahun 2012 itu akan terjadi yang namanya kiamat. Ya, tapi bukan filmnya yang akan kita bahas total pada malam hari ini, tetapi ada dalam film itu ada sebuah kisah yang menyangkut tentang collateral damage ini. Ya, dalam film itu teman-teman dikisahkan bagaimana dunia sedang akan dilanda sebuah bencana yang besar dan terancam untuk binasa, dan kelangsungan hidup manusia juga terancam punah. Nah, di satu sisi ada orang-orang, ada pemerintah yang
berusaha untuk membuat sebuah tempat perlindungan dan juga kapal untuk menyelamatkan manusia agar tidak punah dan bisa survive melewati bencana yang akan datang ini. Tetapi ternyata yang diselamatkan itu tidak semua, tetapi orang-orang yang dipilih. Ada ilmuwan, ada pemerintah, ada presiden, menteri, dan juga orang-orang berduit, orang-orang kaya yang mampu untuk membayar. Sementara ada miliaran manusia lain yang tidak bisa diselamatkan. Dalam misalnya ada yang sampai memohon untuk diselamatkan tetapi tidak diselamatkan. Kenapa seperti itu? Jadi orang-orang ini hanya ingin menyelamatkan segelintir saja dengan harapan agar manusia ini tidak punah. Tetapi mereka mengesampingkan kehidupan orang-orang lain. Nah, inilah salah satu contoh dari collateral damage. Orang ingin mencapai sebuah tujuan yang besar, tetapi mereka mengorbankan orang banyak itu. Ya, mungkin kurang lebih kerusakan atau kerugian yang timbul itu tidak apa-apanya selama tujuan yang ingin dicapai itu tercapai. Jadi mau banyak korban kah, mau banyak kerusakan itu tidak masalah. Yang penting tujuannya itu bisa tercapai. Ya, teman-teman PPGT yang terkasih, collateral damage ini pertama kali dipopulerkan oleh politisi Amerika dan jenderal-jenderal Amerika setelah peristiwa Perang Vietnam dan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, saya rasa teman-teman yang mengikuti CPNS kemarin pasti ingat tentang peristiwa bom atom ini. Nah, ternyata di bom atom itu ada 250.000 lebih jiwa yang menjadi korban, orang-orang tidak bersalah, perempuan, anak-anak. Tetapi pihak Amerika mengatakan bahwa itu tidak masalah karena itu bisa menghentikan agresi militer Jepang sehingga Perang Dunia Kedua bisa diakhiri. Ya. Kita kembali ke pembacaan kita pada malam hari ini. Dalam perikop kita pada malam hari ini terdapat dua bagian, dua kisah yang berbeda tetapi sama. Ya. Kisah yang pertama di ayat yang 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ya. Di perikop ini dituliskan bagaimana orang Farisi datang bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai perceraian. Karena menurut ajaran mereka dari zaman Musa, bahwa Musa memperbolehkan orang Israel untuk menceraikan istrinya dan memberikan surat cerai. Mereka ingin mengetahui pendapat Yesus, tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa karena ketegaran hati bangsa Israel lah sehingga Musa menuliskan perintah ini. Jadi karena keegoan orang Israel lah sehingga Musa menuliskan perintah ini. Nah, karena pada dasarnya Allah menginginkan, Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan dan mempersatukan mereka, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan apa yang sudah diikat oleh Allah itu tidak boleh dilepaskan begitu saja. Nah, bagian keduanya itu mengenai anak-anak yang dibawa oleh orang kepada Tuhan Yesus, tetapi justru dilarang oleh murid-murid pada saat itu. Teman-teman baca ayat sebelumnya, bagaimana pada saat itu murid-murid sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus dan orang datang membawa anak-anak ini untuk dijamu oleh Yesus, tetapi murid-murid menghalangi. Dan di sini ada sebuah sikap keegoan murid-murid. Murid-murid yang hanya menginginkan bahwa Tuhan Yesus itu hanya untuk mereka, bukan untuk anak-anak. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata bahwa jangan menghalangi anak-anak itu datang kepada Aku, tetapi
harus memiliki jiwa seperti anak itu, karena orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, teman-teman PPGT, sering kali dalam kehidupan kita kadang menyakiti perasaan orang lain, entah itu pasangan, orang tua, adik, kakak, teman, sahabat, atau pacar. Ya, kadang kita bersikap ego dan menyakiti orang di sekitar kita. Seperti dalam pembacaan kita, bagaimana Tuhan Yesus menekankan bahwa karena ketegaran hati orang Israel lah sehingga Musa menuliskan perintah perceraian itu. Ya, kalau teman-teman baca di Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai 4, di situ dituliskan jika seorang laki-laki mengambil seorang perempuan menjadi istrinya, kemudian dia tidak menyukainya lagi, maka laki-laki ini boleh menceraikan. Jadi karena atas alasan tidak suka, entah itu mungkin karena apa dia tidak suka, mungkin karena hanya sekedar tak namanya itu Pak Nasuna atau milik sama Abu Oyoki, nah boleh diceraikan. Nah di situ dilihat bagaimana keegoan itu tanpa memikirkan pasangan mereka. Demikian juga apalagi pada saat itu bangsa Israel masih menganut sistem patriarki, di mana laki-laki itu yang paling utama dibandingkan perempuan dan anak-anak. Nah, demikian juga dengan murid-murid yang justru menghalangi anak-anak untuk datang kepada Yesus. Ada sebuah sikap ego yang juga ditunjukkan oleh murid-murid kepada anak-anak ini. Mereka berpikir bahwa waktu Tuhan itu terlalu berharga untuk anak-anak. Nah, rekan-rekan, dalam kehidupan kita di era modern ini, kita dituntut, bahkan kehidupan menuntut kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi, memiliki skill yang tinggi, memiliki kemampuan. Pokoknya harus perfect lah, hampir perfect lah. Kita dituntut untuk itu. Dan tetapi di satu sisi, karena tuntutan hidup, karena persaingan hidup ini, ada banyak orang-orang yang akhirnya kehilangan sisi kemanusiaannya. Ya, ada banyak orang-orang yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Mereka kadang melakukan segala cara untuk mendapatkan sebuah prestasi, sebuah pengakuan, tanpa memikirkan apakah cara ini melukai orang-orang di sekitarnya. Ya, baik itu dalam karir, dalam kampus, dalam sekolah, atau dalam kehidupan berorganisasi, terkhususnya kita di PPGT. Ya, pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai PPGT masih mementingkan ego kita dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemuda di lingkungan sekolah, kampus, pekerjaan, itu dalam organisasi kita. Kadang kita mungkin masih menyakiti orang-orang di sekitar kita. Sebagai contoh saja, misalnya dalam rapat, tidak mau sekali dengar pendapatnya teman-teman yang lain. Pokoknya pendapatnya Rito Latongan. Ya pila dadi, ya pi maka ada nah dadi. Ya, kayaknya seperti itu. Satu raja ya. Jadi dia aja yang mau didengar. Pokoknya harus dia, tanpa memikirkan bagaimana dengan rekan-rekan yang lain. Bagaimana pendapat rekan-rekan yang lain. Demikian juga dalam pekerjaan. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang menjatuhkan rekan kerja kita untuk mendapatkan pengakuan dari atasan,
Sebagai seorang pekerja, kadang ada orang-orang yang menjatuhkan temannya untuk mendapatkan penilaian yang baik atau mendapatkan kenaikan jabatan yang lebih cepat. Nah, kita sebagai PPGT tidak boleh seperti itu sebagai pemuda Kristen, tetapi kita justru harus menjadi orang-orang yang mengasihi, bekerja sama dengan baik, saling menolong satu dengan yang lain. Karena Allah mengajarkan kita untuk senantiasa menyebarkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Sikap ego, sikap mau menang sendiri ini bukan cuma dilakukan orang terhadap sesama manusia, tetapi kadang juga terhadap lingkungan alam di sekitar kita. Ya. Saya yakin bahwa rekan-rekan PPGT di sini banyak yang suka traveling, jalan-jalan, rekreasi. Mungkin ada yang ke gunung, ke pantai, ke taman-taman atau kemana lah. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita melakukan rekreasi ini? Kadang kita lupa bagaimana caranya menjaga lingkungan. Kita kadang lebih senang karena saking senangnya acara, bakar-bakar, dan lain-lain. Kita sampai lupa untuk mengumpulkan sampah dan membuang di tempat yang semestinya. Kita juga kadang merusak alam, mencoret-coret dinding-dinding, batu-batu yang ada di sekitar tempat yang kita kunjungi. Ya, Allah menginginkan kita untuk menaklukkan dunia ini, menaklukkan alam ini, tetapi bukan dengan cara merusaknya. Menaklukkan bukan berarti merusaknya, tapi bagaimana cara kita untuk memelihara kelestarian alam ini. Jadi sebagai PPGT yang baik, sebagai pemuda-pemuda Kristen, mari kita menjaga alam ini, melestarikan alam ini, karena melestarikan alam juga itu adalah salah satu dari 12 pokok panggilan dari PPGT. Ya. Teman-teman PPGT yang terkasih, dalam kehidupan kita, Kristus senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengasihi sesama kita dan meninggalkan sikap ego kita. Terlebih dalam kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah keluarga, ada orang tua kita, ada saudara, ada adik, ada kakak, ada suami atau istri bagi rekan-rekan yang sudah berkeluarga. Nah, dalam keluarga ini jangan sampai ada yang merasa lebih daripada yang lain. Jangan sampai ada yang merasa karena egonya sehingga menyakiti orang tuanya, menyakiti saudaranya, menyakiti nenek, kakek, dan lain-lain. Tapi dalam keluarga kita justru harus saling menopang satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, terlebih dalam pertumbuhan iman kita kepada Allah. Ya, karena keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang akan selalu mendukung kita apapun keadaan kita. Jadi, mari rekan-rekan kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, meninggalkan sikap ego kita dan menjadi pemuda yang mengasihi sesama, mengasihi Allah, dan senantiasa menyebarkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Allah senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita diajarkan untuk jangan menjadi orang yang egois, tetapi marilah kita mengasihi sesama kita. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita melakukan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya.
Saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Sebelum itu, mari dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengiringi pundi persembahan, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 148, Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Ayatnya yang kedua. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami yang mulai dari awal hingga pada saat ini Tuhan Engkau sudah menyertai. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di malam hari ini, dan firman ini Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani tiap langkah kaki kehidupan kami. Biarlah senantiasa Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sudah membawa persembahan syukur kami ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan untuk pelayanan anak-anak-Mu PPGT Landraki dan kemuliaan dan nama-Mu semata-mata, dan berkati juga yang masih ada pada kami. Biarlah kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan dan menjalani setiap kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di malam hari yang indah ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dan berdoa Tuhan untuk rekan-rekan pengurus PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya dalam kehidupan mereka masing-masing, baik itu dalam pekerjaan, dalam pendidikan Tuhan, dalam kesehariannya. Kau senantiasa memberkati, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa kepada mereka. Terlebih Tuhan, berikan mereka semangat untuk melayani senantiasa, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa pandemi Tuhan. Kalian senantiasa memberikan rekan-rekan pengurus PPGT Landraki Biringkanaya ide-ide yang kreatif Tuhan untuk tetap menjalankan pelayanan. Dan biarlah atas semuanya itu nama-Mu yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap anggota PPGT Jemaat Landraki. Kau kiranya memberkati dalam kehidupannya Tuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, teman-teman yang masih mencari pekerjaan, Kau memberkati, menunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Berkati juga terlebih rekan kami yang jika pada saat ini akan mengikuti tes, baik itu tes CPNS atau di perusahaan Tuhan, atau bahkan rekan-rekan kami yang sedang menunggu
pengumuman-pengumuman dari hasil tes mereka. Engkau kiranya memberikan hasil yang terbaik Tuhan kepada mereka dan senantiasa menjadi penolong di teman-teman anggota PPGT. Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan surga, demikian juga rekan-rekan kami yang mungkin pada saat ini sedang mencari pendamping hidup Tuhan, Engkau kiranya memberkati, menunjukkan pendamping yang terbaik bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kau memberkati orang tua kami Tuhan, di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan Tuhan, dan kesehatan, kekuatan senantiasa. Demikian juga orang tua kami di Jemaat Lanraki, baik pendeta maupun majelis Tuhan, Engkau juga memberkati mereka senantiasa dalam aktivitas mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan saudara kami Risma, Ricky, Kriswan, dan Harun, dan Elvira Tuhan yang berserta Linwen yang Tuhan boleh memberkati mereka dengan pertambahan usia. Risma, Ricky, Kriswan, dan Linwen pada tanggal 4 sampai 8, dan Harun dan Elvira pada 9 dan 10 yang akan datang. Tuhan, kiranya senantiasa memberkati mereka di usia mereka yang baru ini Tuhan, dan biarlah mereka boleh semakin dekat ke hadirat-Mu, semakin mengenal Engkau dalam kehidupannya. Berkati dalam segenap aktivitas mereka, dan itu dalam pendidikan maupun dalam kehidupan mereka sebagai pemuda-pemudi Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia pelaksana Pekan Pemuda dan PAB PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya, pimpinan sertai rekan-rekan panitia Tuhan dalam mempersiapkan acara ini. Berkati seluruh proses dalam pencarian dana maupun dalam mempersiapkan rundang acaranya Tuhan, dan biarlah mereka boleh melaksanakan Pekan Pemuda dan PAB ini dengan sebaik-baiknya Tuhan pada saat nanti, dan berikan mereka senantiasa kesatuan hati Tuhan, dan juga hikmah dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, memberkati pemerintah kami, memberkati presiden dari tingkat pusat hingga tingkat RT RW Tuhan, dan biarlah mereka boleh mengatur kehidupan berbangsa dengan iringan sebaik-baiknya Tuhan, dan ini boleh berkembang surut dan kehendak-Mu semata-mata. Tuhan, di masa-masa ini di negara kami bahkan di seluruh dunia sedang dilanda oleh sebuah penyakit yang nama COVID-19. Engkau kiranya memberkati penanganan penyakit ini Tuhan, memberkati usaha-usaha baik itu melalui vaksin maupun pengembangan obat-obatan, dan biarlah apa yang menjadi pandemi ini Tuhan boleh berakhir dan kami boleh beraktivitas dengan baik, dengan normal, dan biarlah atas semuanya itu nama-Mu yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di malam hari ini kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa permohonan kami, doa syafaat kami. Terima kami yang berdoa kepadamu, yang semua doa kami ini yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, buatlah kerjaan-Mu, biarlah kehendak-Mu ada di surga. Kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan Tuhan kami akan kesalahan kami untuk seperti kami semua orang biasa kepada kami, yang dalam dalam pencobaan, lepas mengambilnya pada yang jahat. Tuhan yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beriman dan berdoa adalah panggilan kita sebagai umat yang dikasihi Allah. Mari terus mengimani kasih Allah dan membangun persekutuan doa kepada Allah serta bersama dengan sesama. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini.
Kita mengangkat pujian PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai kita dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada MC. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk dalam acara organisasi. Mari teman-teman untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, langkahkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT jayalah. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam penyampaian. Kepada pengurus dengan kasih dipersilakan.
Shalom, selamat malam. Semangat pagi. Kami dari teman-teman pengurus mengucapkan terima kasih kepada Kak Untung yang boleh menjadi pelayan firman kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk PPGT wilayah 4 yang boleh mengambil bagian. Terima kasih juga kepada teman-teman tim multimedia dan teman-teman anggota PPGT Jemaat Lantraki Bidingkanaya yang boleh hadir pada ibadah kita pada malam hari ini. Pengumuman yang pertama yaitu Basar tempat panitia PAB dan Pekan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok tanggal 9 Oktober 2021. Waktu pukul 6 sore sampai selesai. Tempat di Cafe Fort di depan gerbang perumahan Bukit Katulistiwa. Jadi teman-teman yang memiliki waktu luang nanti besok malam bisa hadir di basarnya teman-teman panitia PAB dan Pekan Pemuda. Ya, kemudian yang kedua masih panitia PAB dan Pekan Pemuda. Jadi teman-teman panitia PAB dan Pekan Pemuda menjual keripik pisang tanduk dengan merek Banana Chips EB. Ya pasti teman-teman sudah tahu bagaimana rasanya nih. Jadi teman-teman yang berminat teman-teman yang berminat bisa menghubungi teman-teman panitia. Ada 6 rasa yaitu pedas manis, asin, balado, gula merah, manis dan coklat. Harganya itu 20.000 per paks. Per pieces ya. Kemudian yang ketiga pengumpulan donasi bantuan bagi korban bencana alam di Walmas di Walentang Lamasi di Kabupaten Luwu dapat berupa sembako, perlengkapan bayi, perlengkapan tidur dan uang tunai. Jadi teman-teman yang ingin menyumbang bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Walmas dapat mengirimkan bantuannya ke nomor rekening yang tertera di layar atas nama Gita Lovisa Mengande. Kemudian yang keempat, pertemuan bulanan PPGT Klasis Makassar Timur akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Waktunya itu pukul 7 malam. Jemaat penghimpun yaitu Gereja Toraja Jemaat Beling Romang. Untuk info link Zoom maupun link YouTube akan diinfokan selanjutnya oleh teman-teman koordinator kelompok. Kemudian masih yang kelima yaitu disampaikan kepada teman-teman PPGT Jemaat Lantraki Bidingkanaya kita akan melaksanakan olahraga bersama yaitu bulu tangkis pada hari Minggu 10 Oktober 2021. Untuk waktu dan tempatnya akan diinfokan kembali, jadi teman-teman yang ingin bermain bulu tangkis bersama-sama teman-teman dari Klasis bisa hadir. Ya, demikianlah penyampaian dari teman-teman pengurus. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih teman-teman yang boleh hadir pada ibadah malam hari ini. Kiranya kita boleh berjumpa di ibadah selanjutnya. Shalom dan selamat malam.